Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita terus melanjutkan pemikiran kita tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan memikirkan Alkitab itu bersifat final dan berotoritas penuh. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu adalah merupakan bagaimana Tuhan menyatakan 10 hukum. Di dalam Keluaran 21 sampai 17 ini, tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 2, lalu 3 sampai 17 adalah isi dari 10 hukum. Di dalam Keluaran 20, 1 dan 2 dikatakan begini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu dikatakan yang bagian pertama ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, dan seterusnya. Lalu Wahyu pasal 22. Dalam Wahyu pasal 22, saudara yang kekasih, ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Wahyu 22, 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudara, semua sudah diungkapkan di sini. Bahkan di Ulangan pun pernah diingatkan bagaimana tidak boleh menambah dan mengurangi apa yang Tuhan sudah firmankan. Nah, saudara-saudara, ketika kita membicarakan dua bagian ini, Alkitab final dan berotoritas, finalnya dulu pertama, maka ketika kita melihat dimulainya perjalanan orang Israel sebagai suku bangsa, dibekali dengan hukum Taurat, 10 hukum yang terkenal itu yang diterima oleh Musa di Sinai. Lalu bagaimana orang sebelumnya? Sebelumnya yang disebut pra-Taurat, era patriarkal atau bapak-bapak beriman, belum ada hukum tertulis. Hukum tertulis dimulai di era Musa, ya, sebagai pemimpin Israel yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menjadi menarik kalau kita pikirkan bagaimana kemudian di dalam hal-hal seperti ini yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kemudian Musa membentuk segala sesuatu di dalam tulisan-tulisan yang Allah katakan. Dimulailah dengan kalimat Allah, ya, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain, dan seterusnya.
Lalu kemudian bergeraklah Musa, ditambah lagi para nabi. Lalu tulisan Musa dan kitab para nabi itu disimpulkan Tuhan Yesus dengan mengatakan di dalam Matius 22, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, hatimu, akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Disitulah terletak hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Artinya PLPB bergerak terus. Lalu kemudian bagaimana dengan PB? Maka PB Paulus pernah berkata, dulu bagi kita bayang-bayang, sekarang sudah jelas. Dulu aku kanak-kanak, sekarang aku dewasa. Begitu pula Ibrani, segala sesuatu sudah dibukakan. Dan kemudian wahyu disampaikan kepada kita, menceritakan yang akan datang. Maka lengkaplah semua. Jangan lagi ada orang menambah atau mengurangi apa yang ada dalam firman Tuhan. Ini beda. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ini. Tidak boleh ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Alkitab sudah disampaikan Allah, firman sudah disampaikan, cukup PL dan PB lewat para nabinya dan rasulnya. Pendeta masa kini adalah mengkhotbahkan, menyampaikan apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Tidak boleh lebih. Karena itu pendeta tidak selevel dengan Alkitab. Pendeta bisa salah, Alkitab tidak. Tidak ada wahyu baru. Bahwa ada ide-ide baru tentang apa yang tertulis di Alkitab, yes. Tapi wahyu baru yang menambahkan sejajar dengan Alkitab, jelas tidak. Karena itu tidak ada seorang pendeta pun termasuk Bikman Sirait boleh dipercaya sebagai tanpa salah, boleh dipercaya sebagai wahyu Allah. No, kita tidak ada di sana. Tuhan khusus mengangkat orang-orang secara spesial, baik di PL, di PB, untuk menjadi alatnya, penyambung lidahnya, menyampaikan apa yang diinginkannya. Karena itu kita juga sudah belajar bahwa Injil itu bukan ajaran manusia. Bahwa firman itu bukan sekedar pikiran-pikiran kita. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, di sini kita bisa melihat bagaimana gambaran Alkitab itu digambarkan dengan baik, dengan supaya harapan kita tidak terjebak dan menjadi salah dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita menjadi tersesat oleh berbagai hal yang salah dalam berbagai ajaran. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Jadi kita mesti betul-betul menyadari bagaimana Alkitab itu ya bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat. Alkitab itu sudah selesai, tidak bisa ditambah, dikurangi. Celakalah mereka yang menambah dan mengurangi. Yang ada, Paulus bilang di Tesalonika, jangan remehkan nubuat atau apapun yang dikatakan oleh orang. Tetapi coba dengarkan, ujilah segala sesuatu. Tapi awas, nubuat itu menasehat, membangun, itu katanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Jadi membangun ya kan, menasehat ya, menegur. Tapi nubuat bukan lagi membicarakan yang akan datang, itu PL. Apa yang akan datang? Tentang Kristus yang memang belum datang. Sehingga nubuat di PL mengarah dan sudah digenapi dalam Kristus, selesai. Orang Kristen sekarang sudah cukup dengan Alkitab kalau percaya Tuhan memimpinnya. Makanya Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kecuali orang Kristen tidak merasa firman itu terang bagi kakinya, ya kacau balau lah. Maka apa yang diucapkan Mazmur lebih dari cukup untuk melihat jalan ke depan sana. Sehingga apa yang terjadi di waktu lampau, masa kini akan datang, lengkap di Alkitab. Tidak ada tambahan, tidak ada wahyu baru. Bahwa ada ide baru, yes, tentang apa yang tertulis di Alkitab. Itu hasil pembelajaran. Dan bagaimana aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tidak ada lagi yang boleh ditambahkan. Gereja sudah diwarnai dengan noda bagaimana usaha para pemimpin-pemimpin agama di dalam sejarah mau menempatkan dirinya sejajar dengan Alkitab. Sayangnya, gereja masa kini ternyata tidak belajar mengulang kesalahan yang sama yang memang sangat menggoda. Siapapun pengen menjadi orang yang didengar, bukan? Siapapun pengen menjadi orang yang terus didatangi, dipuji dan dipuja. Siapapun orang pengen menjadi wakilnya Allah. Tidak diangkat, ya mengangkat dirinya. Melembagakannya bahkan. Ini adalah realita agama yang sangat memalukan. Yang tidak boleh ada dalam keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita mesti sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya kita mesti hidup sungguh-sungguh. Dan tidak boleh tergoncang-ganjing dalam kehidupan. Nah, inilah menjadi perkelahian, pertarungan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya hidup kita memuliakan namanya. Alkitab final, yes. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Lebih dari cukup. Saudara mau tanya apapun, maafkan saya. Kalau pertanyaan saudara, saya katakan bisa saya jawab. Wah, Pak Pingmen sombong banget. Bukan. Memang jelas di dalam Alkitab kalau mau jujur. Tetapi ketika bisa pun,
Bukan berarti terus final semuanya. Misalnya, saya kasih contoh. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Betul kan? Betul. Tapi kita tahu persis hari esok pasti Tuhan pelihara kan? Jadi saya tahu jawabannya. Tahu. Tahu di mana? Di ketidaktahuan. Jadi saya tahu. Saya tidak tahu hari esok. Tapi saya tahu Tuhan pasti pelihara hari esok. Dan kalau Tuhan pelihara pasti baik. Tetapi baik tidak sama dengan saya pasti sehat dan tidak sakit. Tidak sama dengan saya dapat uang dan tidak kehilangan uang. Nggak tentu. Hari-hari Ayub baik terus, tapi ada sakit besoknya. Ada hilang uang besoknya. Istrinya pergi, anaknya mati. Tapi jangan bilang tidak baik. Cuma kemampuan kita menyadari, kemampuan kita memahami, itu yang jadi masalah. Apalagi kerelaan menerima terhadap putusan Tuhan. Makin problem lah. Tahu semuanya. Tetapi tahu dalam ketidaktahuan. Nggak ada yang membingungkan kok. Memang kita gelisah dan kemudian bingung, linglung kalau iman kita tidak bertaut pada Dia. Celakanya, hidup kita ada pasang surutnya. Ada waktu iman saya begitu dekat, kuat dengan Tuhan itu. Tapi ada waktu saya agak limbung. Mulai bergumul, berpikir, aduh kok begini ya? Takut juga, yes. Tak perlu munafik untuk itu. Itu pergumulan manusiawi kita. Yang sementara, yang biasa, yang terbatas, berhadapan, bersekutu dengan Dia yang luar biasa. Yang hebat itu. Jadi ingat, firman Allah itu final. Final, dan sekali lagi final. Nggak ada yang nggak final. Jadi sudah selesai, jangan tambah, jangan kurangi. Jangan lagi bilang wahyu baru, wahyu baru. Itu menjadi pembodohan terhadap umat saudara-saudaraku. Dan orang Kristen saya pikir harus hati-hati. Ya, kecuali Anda anggap remeh Alkitab, ya terserahlah. Tapi saya akan berkata, saudara sudah tidak lagi menjadi Kristen. Tapi ketika menjadi Kristen, tunduklah pada firman itu. Ya, nah ini yang perlu. Yang kedua, ketika kita melihat Alkitab yang sudah bersifat final, ya, dulu, sekarang, selamanya sudah ada di sana, dan jangan ditambah dikurangi lagi, maka yang kedua kita akan melihat Alkitab itu berotoritas penuh atas kehidupan manusia. Karena itulah dikatakan tadi, akulah Tuhan Allahmu yang telah memanggil kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan bilang, jangan ada ini, jangan ada itu, jangan begini, jangan begitu. 10 hukum itu dinyatakan. Nah pada waktu 10 hukum itu dinyatakan, saudara yang kekasih, itu mengingatkan betapa kita tidak bisa semaunya, seenaknya dalam hidup. Tapi kita harus hidup tunduk kepada ketetapan firman itu. Barang siapa melanggar firman itu jadi apa? Jadi berdosa. Maka disitulah kita melihat kedaulatan firman yang luar biasa itu. Dia akan menentukan kita berdosa apa enggak. Dosa kenapa? Melanggar firman Tuhan. Simpel saja. Ya, apa yang Tuhan katakan enggak kau lakukan, ya dosa. Ya toh? Ini yang harus hati-hati. Nah oleh itulah kita memahami dengan betul bagaimana firman yang berotoritas penuh itu menilai seluruh perilaku kita. Maka perilaku kita salah atau tidak salah tidak tergantung kita dengan keyakinan kita, tapi tergantung firman itu. Itu sebab kita tidak bisa hidup semaunya, seenaknya. Kita harus menaklukkan diri kepada firman hidup itu yang sudah menjadi tertulis dalam Alkitab. Tapi Alkitab adalah kumpulan firman yang tertulis, yang sudah dituliskan di sana. Saudara tidak disuruh menyembah Alkitab, lalu mencium-cium Alkitab, mengkultuskan Alkitab, lalu membuat Alkitab kayak jimat. Bukan itunya. Alkitab sebagai kitab itulah media menampung apa yang Tuhan katakan, dituliskan di sana. Tapi tulisan itu sendirilah yang hidup di dalam hidup kita. Sebagai perintah yang harus kita jalankan. Dan kalau kita jalankan, disitulah kita merasakan pergumulan indah dengan Tuhan. Sebaliknya kalau tidak kita jalankan, itu akan menghukum kita. Itu sebab dikatakan jangan ada ilah lain padamu. Kalau sampai kau menyembah Allah lain, kau akan mengalami hukuman turun-temurun bahkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dengan jelas di situ diajarkan kepada kita bagaimana firman Allah itu berwibawa, berotoritas, suka atau tidak suka. Kita menjelajah seluruh kehidupan di kolong langit ini. Apa yang diajarkan Alkitab tidak akan pernah kau temukan salahnya. Bahwa tidak cocok, yes. Lalu ada orang bilang, loh, kalau memang gak ada salah, kenapa gak semua orang percaya Alkitab? Maafkan saya. Apakah kalau semua benar, semua orang ngikutin benar? Apakah semua orang tidak tahu bahwa narkoba itu bisa membunuh dan mematikan? Tapi tetap saja ada orang hisap narkoba. Bukan bodoh kan? Kekerasan hati ukurannya beda lagi dengan masalah tahu atau tidak tahu. Jadi, Alkitab itu sangat hidup dan menghidupi kehidupan kita. Berotoritas mengarahkan kita pada tiap segenap jalan kita. Mengukur, menilai tiap perilaku kita. Menjatuhkan vonis atas apa hidup kita. Siapa yang melawan firman, maka firman itu akan mengadilinya nanti di kematian itu.
Sehingga firman itu akan mengatakan kepada dia apakah dia orang yang masuk dalam bilangan orang percaya atau sebaliknya orang yang masuk dalam bilangan orang yang melawan. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini saya kira perlu untuk kita melihat dan perlu untuk kita memikirkan betapa amat sangat berotoritasnya firman itu dalam kehidupan, bukan saja berdosa atau tidaknya di kekinian, tapi ke surga atau tidaknya nanti di kematian. Jadi hidup mati kita, Alkitab itu berotoritas. Firman hidup itu. Karena itu pula dikatakan firman itu tadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan, menuntun, membimbing kita dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan orang Kristen tidak bergaul dengan firman, tidak mau membaca firman. Saya selalu mengatakan orang Kristen sangat bangga berkegiatan, bangga dengar khotbah sana sini. Padahal yang dikhotbahkan pun belum tentu benar. Itu yang jadi persoalan. Mestinya banggalah mengenal kebenaran, banggalah pada firman, bergaullah, bacalah. Sekarang ini terlalu banyak yang aneh-aneh, saudara-saudara, yang kacau-kacau. Kita diperhadapkan kepada situasi yang pelik sekarang ini. Tetapi puji Tuhan, ini menjadi zaman penggirikan, pengujian di dalam pemurnian gereja Tuhan. Nah, oleh karena itulah otoritas firman yang luar biasa itu. Ingat, bukan saja mengukur tiap tindakan di kehidupan, tetapi menentukan kemana kita sesudah kematian, surga atau neraka. Sehingga saudara berurusan bukan dengan pendeta, bukan dengan Bikman Sirait. Saudara berurusan bukan dengan lembaga gereja, tapi dengan firman hidup. Orang yang membaca, mengerti, mengaminkan, melakukannya dalam kehidupan, pasti dia hadir menjadi berkat dimanapun dia ada. Kalau dia pekerja, dia akan jadi pekerja yang rajin, jujur, takut akan Tuhan, bukan? Bertanggung jawab penuh, tidak neka-neko, transparan, bisa dibaca. Tapi kalau dia tidak takut akan firman Tuhan itu, dia tidak pernah sungguh-sungguh hidup dalam firman. Berkhotbah pun dia bisa untuk menipu. Melayani pun bisa dia untuk cari uang. Semua katanya Tuhan, berkat Tuhan, tapi memperkaya diri sendiri. Pohon dikenal dari buahnya. Tapi kemudian kita bilang, kenapa banyak aja orang percaya ya, ikut aja ya. Padahal itu kan salah misalnya. Seorang penipu hanya aman bersama seorang penipu. Seorang pendosa hanya betah berkumpul dengan pendosa. Itu hukum. Karena itu, ketika kita mau menjadi benar dalam diri kita, hidup sesuai kehendak Tuhan kita itu, saudara, makin mengecillah lingkup kita. Kenapa Yesus disalibkan? Bukan karena dia salah atau pendosa, justru karena dia benar. Kenapa dia ditinggalkan murid-muridnya? Muridnya setengah benar, dia benar banget. Dia gak takut dengan apapun. Muridnya masih kompromi. Belum 100% memahami kebenaran itu. Dan hidup dalam kebenaran itu. Sampai nanti, sesudah kebangkitan mereka disadarkan, diingatkan. Mereka juga jadi berubah total. Maka itu saudara, Alkitab kebenaran yang final, kebenaran yang berotoritas, yang tidak bisa diganggu-gugat. Terlalu panjang sejarah untuk menceritakan, membuktikan sekaligus apa yang ada dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat, kita baca. Yang telah menjadi sejarah yang tidak terbantah. Berbahagialah kita di dalam kesadaran kita akan firman hidup itu. Alkitab yang berotoritas yang mengarahkan kita. Karena dengan demikian sebetulnya hidup kita jadi terang benderang. Hidup kita itu kan jelas ya. Akhirnya kita tahu dari startnya, terlihat dalam jalannya. Bahkan apa yang tertutup di sana pun jelas ujungnya. Apa enggak luar biasa itu Alkitab? Kalau kita mencintainya. Karena itu kenapa? Enggak mau membacanya, enggak mau bergumul dengannya, enggak mau melakukan yang diperintahkan Alkitab itu. Tapi lucunya, kita dengarkan apa kata pendeta, kita amini kata pendeta, kita lakukan kata pendeta yang belum tentu kata Alkitab. Jadi bagaimana saya tahu pendeta ngomong sesuai Alkitab? Ya baca Alkitabnya. Kan begitu saudara. Sehingga dengan demikian umat itu terjaga, tahu betul kebenaran itu apa. Karena sudah membaca Alkitabnya. Tahu betul hidup itu bagaimana. Karena memang sudah menyadari dan membaca Alkitabnya. Maka otoritas penuh itu hidup di sana. Bersama dan di dalamnya. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya menjadi warna hidup kita. Yang perlu kita jalani dalam keseharian kita. Supaya kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya.
supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab final, yes, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Final, cukup. Nggak ada wahyu baru lagi. Kalau ide baru, pemikiran baru tentang apa yang terus di Alkitab, artinya itu hanya aplikasinya. Pada konteks ini gimana menerapkan dan seterusnya. Ya, karena wahyu adalah apa yang disingkapkan oleh Allah kepada orang yang dipercaya untuk dituliskan dalam Alkitab. Habis itu, ya selesai. Tapi saya pernah dengar Pak istilah ini, istilah itu. Itu yang saya mau katakan, hati-hati. Alkitab bilang jangan tambah, jangan kurang. Lah kalau ada wahyu baru, berarti sejajar Alkitab. Kalau sejajar Alkitab, ya namanya penambahan. Oh ini bukan wahyu seperti itu. Apalagi wahyu seperti apa lagi? Itu yang dimaksud dengan wahyu. Maka saya bilang tadi, kalau ide baru, aplikasi dalam konteks kita, iya. Yang kedua tadi ingat, Alkitab berotoritas penuh. Saudara harus hidup tunduk pada Alkitab, sesuai kehendak Alkitab. Jangan lari, karena itu baca, mengerti. Kalau enggak, ya gawat. Taulah Alkitab sepenuhnya, karena sudah seharusnya. Ya, jadi ini yang jadi perlu saudara yang kekasih. Oleh karena itulah Alkitab yang final, Alkitab yang berotoritas mewarnai kehidupan kita, mewarnai jalan-jalan kita, biar kita berjalan di sana untuk puji hormat namanya. Yang kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga hidup kita adalah hidup yang terang benderang. Hidup kita bukan gelap, hidup kita tidak meraba-raba. Firman Alkitab itu menerangi jalan kita. Dan Alkitab itu ada pada saudara. Jangan terlambat membacanya. Jangan terlambat mengertinya. Seperti orang kaya dan Lazarus itu ya, yang sudah mati masuk neraka, lalu dia bilang sama Bapak Abraham, izinkan aku kembali untuk kasih tahu keluargaku supaya mereka jangan begini. Puji Tuhan, Abraham menjawab dengan bijak. Gak ada hubunganmu dengan orang hidup. Pada saudaramu itu ada kitab Musa. Kalau mereka baca, mereka lakukan, mereka selamat. Kalau enggak, ya mereka habis. Simpel ya. Sederhana. Nah oleh karena itulah, menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana seharusnya hidup itu kita lakoni, bagaimana seharusnya hidup itu kita jalani. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Firman itu final dan berotoritas. Itulah Alkitab yang kita punya. Jangan tambah, jangan kurangi, karena Tuhan akan menghukummu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat, kasih, kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu yang nyata. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kami, membimbing kami di kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami boleh berjalan di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan firman hidup itu betul-betul mewarnai tiap hari-hari kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di dalam sorganya dengan pertolongan pengajaran Roh Kudus Allah kami yang esa. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.